suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif, ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya, menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan. Ya, waktu itu pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan, dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan, ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies, ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara saya. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, tidak menyangkal menggunakan nama Presiden Jokowi untuk berjualan program-programnya. Hal itu disampaikan Prabowo dalam beberapa pidatonya. Bulannya, Prabowo mengatakan bahwa Jokowi lah orang yang mengalahkan dirinya. Namun Prabowo berjanji akan melanjutkan program Jokowi jika terpilih menjadi Presiden 2024 nanti. Prabowo mengatakan IKN akan kita lanjutkan, BPJS kita lanjutkan, Kartu Prakerja kita lanjutkan, Kartu Indonesia Pintar kita lanjutkan, hilirisasi kita harus lanjutkan dan akan kita sempurnakan, akan kita tingkatkan, saudara-saudara, karena hilirisasi adalah masa depan bangsa Indonesia. Suatu saat saya dipanggil, Pak Jokowi mengatakan kepada saya, Menhan. Beliau kadang-kadang panggil saya Menhan, tapi kalau sudah di luar jam ini sering beliau panggil saya Mas Bowo. Beliau sampaikan berapa kali, Menhan, kalau kita tidak hilirisasi, tidak mungkin rakyat kita makmur. Beliau katakan itu. Kalau kita tidak teruskan hilirisasi, tidak mungkin Indonesia menjadi negara kuat, negara hebat. Prabowo mengatakan hampir semua survei merilis bahwa Jokowi mendapatkan respon positif dari masyarakat. Lebih dari 75% rakyat Indonesia. Untungnya, konstitusi tidak mengizinkan presiden lebih dari 2 periode. Kalau tidak, Prabowo mungkin tidak bisa nyapres lagi. Prabowo berjanji melanjutkan program-program Jokowi seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara, Kartu Indonesia Pintar, hingga hilirisasi industri. Ya, yang satu presiden, satu menteri. Sudah jelas. Yang satu ketua partai, satu bukan. Kemudian satu tumbuh besar di wirausaha wali kota, satu tumbuh besar di angkatan bersenjata. Ya banyak beda-bedanya. Itu nanti rakyat yang akan menilai. Karena rakyat nanti akan menentukan pilihannya kemana. Kami menawarkan perubahan bahwa kita harus menjaga agar negeri ini tetap negara hukum, dan kita harus mengubah perekonomian kita supaya yang kecil-kecil ini tumbuh, jangan yang besar terus. Dan kita sudah menyaksikan investasi besar, tapi penyerapan lapangan kerjaan rendah. Apa mau diteruskan? Tidak. Jadi malah kita menawarkan perubahan. Gitu ya. Prabowo mengungkapkan, memang ejekan-ejekan yang tertuju kepadanya terkait jualan Jokowi sering mengenai dirinya. Prabowo mengakui kehebatan Jokowi. Ia menyebut Jokowi adalah orang yang telah mengalahkannya di 2 pilpres berturut-turut. Bahkan saat debat capres pertama, Prabowo terhitung 3 kali menyebut nama Presiden Jokowi. Momen pertama saat Prabowo mendapatkan pertanyaan soal konflik di Papua. Ia menyebut konflik di Papua sulit ditangani karena ada campur tangan pihak asing dan pihak tertentu yang ingin memecah belah Indonesia. Ia juga menyinggung Jokowi sebagai presiden yang paling sering mengunjungi Papua. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog.
benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Prabowo juga menyebut nama Jokowi sebagai presiden yang mampu membawa peningkatan ekonomi paling tinggi di Indonesia. Oleh sebab itu, ia ingin melanjutkan apa yang dilakukan Jokowi jika terpilih sebagai presiden. Terakhir, Prabowo menyebut nama Jokowi saat menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo. Dalam segmen keempat, Prabowo semula bertanya kepada Ganjar Pranowo terkait upayanya dalam menangani pengangguran bagi lulusan sekolah dan sarjana. Momen debat Capres 2024 itu bukan kali pertama bagi Prabowo untuk jualan nama Jokowi. Sementara, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menilai Prabowo Subianto berusaha meniru gaya Presiden Jokowi, bahkan sering menjual prestasi Jokowi. Hasto memberi contoh cara Jokowi dan Prabowo menghadapi kesulitan ialah berbeda. Sebaliknya, Hasto menilai cara Ganjar mengatasi kesulitan yang mirip dengan Jokowi. Klarifikasinya mungkin dari pandangan dari partai. Yaitu Pak Jokowi membantu Pak Ganjar, Pak Jokowi di belakang Pak Ganjar. Maka ketika Pak Ganjar di NTT, kemudian Pak Jokowi di NTT, itu kan artinya rakyat melihat Pak Jokowi di belakang Pak Ganjar. Maka hal-hal yang baik dari Pak Jokowi disempurnakan, diperbaiki, dinaikkan daya kegunaannya bagi kepentingan rakyat. Apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar tentang KTP Sakti ternyata senafas dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Bahkan dari Pulik yang kami lakukan, mencermati seluruh pemberitaan suara-suara dari rakyat di dalam debat kemarin menunjukkan bahwa Pak Prabowo bukanlah Pak Jokowi. Itu Pak Prabowo tampil pada jati dirinya yang selama ini mencoba untuk dipoles dengan gemoy, tetapi debat telah mengembalikan suatu karakter asli dari Pak Prabowo. Saat rakyat menghadapi kesulitan kenaikan harga kebutuhan pokok cabai naik, kalau dari Pak Jokowi solusinya langsung turun. Kalau Pak Prabowo solusinya memprioritaskan alutsista, menambah utang luar negeri alutsista, jadi negara ini seperti mau perang. Ini yang membedakan. Maka Hasto pun menilai tiruan yang dilakukan Prabowo tersebut gagal. Menurutnya Prabowo tidak seperti Jokowi.